Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya anak-anak ibu, ketemu lagi di pembelajaran IPA di semester 2 di kelas 7. Nah, tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Nah, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, kita manusia sebagai makhluk hidup itu sebenarnya tersusun dari beberapa bagian tertentu. Nah, bagaimana sih Bu bagiannya, dimulai dari mana sih Bu? Nah, ada yang namanya tingkat organisasi kehidupan untuk suatu makhluk hidup. Menjadi suatu organisme itu dimulai dari sel, lalu jaringan, organ, sistem organ, lalu menuju ke terakhir yaitu organisme. Nah, tingkatan organisme kehidupan itu ingat dimulai dari yang paling terkecil yaitu sel yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata dan harus dibantu oleh alat bantu yaitu mikroskop. Dari sel ini lalu dia membentuk suatu kumpulan, itu namanya jaringan. Dari kumpulan jaringan itu membentuk suatu organ, dan dari organ, beberapa organ itu akan membentuk sistem organ, dan terakhir dari beberapa sistem organ itu maka terbentuklah suatu makhluk hidup yaitu kita. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita dengan berbagai sistem di dalam tubuh kita itu menjadi suatu makhluk hidup manusia yang begitu sempurna. Jadi kita harus patut bersyukur. Nah, lalu kita mulai dari yang paling kecil dulu ya, sel. Nah, yang ini satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti. Nah, ini contoh pada sel yang menyusun suatu bakteri dan ganggang hijau. Sedangkan eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti, dan ini sel yang menyusun dari makhluk hidup yaitu amuba, alga, jamur, tumbuhan, bahkan hewan, dan kita manusia. Jadi sel eukariotik. Nah, dari kumpulan sel yang sejenis dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ini akan membentuk suatu jaringan. Jadi kumpulan dari sel akan membentuk suatu jaringan. Nah, akan kita bahas yang pertama itu dari jaringan hewan, atau juga bisa dikatakan itu di dalam diri kita manusia. Yang pertama itu ada namanya jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini adalah jaringan yang berfungsi untuk melapisi suatu permukaan organ dalam atau permukaan luar. Nah, selanjutnya jaringan otot. Nah, jaringan otot sendiri merupakan sebagai alat gerak aktif pada hewan maupun manusia. Nah, dan biasanya otot ini mempunyai kemampuan untuk dia berkontraksi ataupun berelaksasi. Nah, sedangkan jaringan tulang sendiri itu merupakan alat gerak pasif. Jadi tulang kita itu tersusun dari jaringan tulang, dan dia itu fungsinya untuk memberikan bentuk tubuh kita. Nah, selanjutnya dari jaringan itu ada jaringan ikat, yaitu sebagai mengikat berbagai jaringan dan organ. Dan yang kelima itu ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf di sini itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar sehingga kita dapat merasakan sakit, merasakan panas maupun dingin. Nah, terakhir darah kita, sel-sel darah itu membentuk suatu jaringan darah. Nah, dan ini fungsinya untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, itu yang terdapat beberapa jaringan yang terdapat pada hewan dan manusia. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tumbuhan? Nah, tumbuhan itu dimulailah dari, tadi ada 5, yang pertama itu ada jaringan pembuluh. Nah, juga ada proses pengangkut. Nah, pembuluh ini mengangkut air dan mineral, sedangkan floem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini di dalam tumbuhan. Nah, di dalam tumbuhan juga ada namanya jaringan epidermis. Nah, ada juga untuk fungsinya untuk melindungi permukaan akar, batang, daun, dan buah. Sedangkan ada jaringan meristem ini untuk fungsinya ini melakukan pembelahan sel. Dan jaringan parenkim yang gunanya untuk berfungsi penyongkong tubuh dari tumbuhan. Ada sendiri juga namanya jaringan penyongkong. Ini fungsinya juga penunjang bentuk tumbuhan. Nah, di situ ada gambarnya, kumpulan dari jaringan-jaringan. Nah, selanjutnya dari beberapa jaringan tersebut yang berbeda fungsinya itu akan membentuk suatu kesatuan. Nah, kesatuannya itu akan membentuklah suatu organ. Nah, organ yang biasanya kita bisa lihat secara langsung, contohnya kayak hidung, mulut, lidah, itu termasuk organ, dan dia itu tersusun dari beberapa jaringan. Nah, contohnya aja di sini jantung. Jantung itu tersusun dari jaringan otot dan jaringan saraf, dan dia pasti mempunyai fungsinya, yaitu untuk memompa darah. Nah, selanjutnya bagaimana Bu dengan tumbuhan? Ya sama, tumbuhan juga mempunyai organnya, yaitu misalnya buah, daun tadi dari jaringan floem, xilem, akar, juga kayak gitu, batang, bunga, nah gitu. Selanjutnya dari organ-organ tersebut terbentuklah suatu sistem. Nah, karena mereka dari organ tersebut saling bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya saja untuk pada hewan dan manusia ada banyak sekali sistem di dalam tubuh hewan dan manusia itu. Contohnya adalah sistem ekresi atau pengeluaran zat sisa, terus sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem limfatik, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem rangka, dan sistem saraf. Nah, semuanya itu, sistem itu ada di dalam
tubuh kita. Nah, yang terdiri dari beberapa organ. Contohnya saja di sini sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu terdiri dari organ apa? Hidung, tenggorokan, cabang tenggorokan, dan atau bronkus, atau lanjut ke paru-paru, organ paru-paru. Nah, dan di sistem pernafasan ini pasti memiliki fungsi juga, yaitu untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sehingga kita dapat bernafas dengan melibatkan banyak organ. Nah, dari semua sistem pernafasan, dari sistem pencernaan maupun semua sistem organ, maka akan terbentuklah suatu organisme. Nah, kalau ini pada tumbuhan, jadi di sini bagaimana dia mengangkut air dari akar ke ujung daun dengan melibatkan banyak organ. Begitu juga dengan hasil fotosintesis. Nah, dari hasil semua sistem itu, maka terbentuklah suatu organisme. Nah, organisme itu adalah tingkat kehidupan yang terakhir. Nah, kita itu adalah tingkat organisme yang tertinggi yang terakhir. Nah, di sini kita terdiri dari banyak bagian-bagian kan yang sangat mempengaruhi sehingga dia berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Nah, kita hidup, makhluk hidup. Ciri-ciri umum yang kita bisa lihat bahwa makhluk hidup atau sebagai organisme itu pasti memerlukan makan, bernafas, bergerak, dan kita tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang karena tadi kita punya jaringan saraf kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan suatu sistem organisasi kehidupan ini. Dari yang terkecil, dari sel, bagaimana dia membentuk suatu organisme. Nah, untuk itu kalian pahami, silakan kalian baca buku kembali, baca materi yang ibu kasih dan penjelasannya ini. Oke? Nah, setelah kalian pahami, lanjut kalian akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tugasnya adalah kalian harus membuat gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu berikan keterangan dari gambar tersebut, apa nama bagian-bagian dari sel tersebut atau organel-organel selnya dari sel hewan dan tumbuhan. Oke, kalian dikerjakan di buku IPA. Kalian gunakan pensil warna untuk lebih bagus supaya gambar sel hewan dan sel tumbuhannya lebih bagus, lebih menarik. Nah, jangan lupa carilah sumber tugas. Oke, sekian, terima kasih. Belajarlah mulai bertanggung jawab dengan mengerjakan tugas kalian dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.